Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini ya? Masih suasana libur Imlek ya. Saya ucapin selamat berhari raya Imlek, dan buat teman-teman yang masih kerja di rumah majikan ya, selamat bekerja, semoga kerjaannya lancar ya. Oke, kali ini saya mau kasih inspirasi buat teman-teman dimanapun berada ya, khususnya buat ibu-ibu yang buat penyemangat saja ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya ada kontak sama PMI saya ya, terutama itu karena dia mengabarkan ke saya dan menanyakan ke saya apakah sudah boleh cuti ya. Tapi karena saya tanya alasan cuti mau apa Mbak, katanya ada yang beberapa Mbak PMI itu yang menyatakan karena anaknya mau wisuda kayak gitu, jadi kalau bisa mau menghadiri, tapi karena sekarang ini ya proses cuti belum bisa, masih ada corona, jadi terpaksa harus tidak bisa cuti ya, terpaksa harus bertahan lagi di Taiwan. Nah, ini ada beberapa Mbak PMI yang akan saya hubungi ya, yang punya anak ini udah sekolah sukses, udah wisuda, kemudian ada yang sebagian udah kerja. Nah, ini untuk inspirasi aja teman-teman semuanya yang di Taiwan ya, khususnya yang punya anak, yang kerjanya tujuannya ingin menyekolahkan anak-anaknya, ingin membahagiakan keluarganya, itu tetap harus semangat ya, nggak boleh pantang menyerah. Jadi walaupun di sini kadang ikut majikan ya, kerja banyak tekanan batin atau tertekan atau pokoknya semua serba terbatas. Jadi mereka ibu-ibu ini yang saya akan hubungi ini semua tetap tegar ya, tetap sabar, tetap bisa mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus kuliah, sampai wisuda ya. Jadi saya bangga sekali sebagai seorang lause atau penerjemahnya mereka. Jadi saya sangat terharu, sangat senang mendengarkannya karena ini juga cerita ini juga jarang sekali saya temui. Jadi ini ketegaran dari seorang ibu ya yang kerja di luar negeri sebagai PMI ya. Jadi kita harus bangga kepada mereka, kepada ibu-ibu yang menjadi PMI yang bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tercapai cita-citanya. Jadi saya sangat salut, sangat bangga. Jadi ini nanti saya akan menelpon ke mereka, minta penjelasannya bagaimana sih selama ditinggal ke luar negeri itu anak-anak gimana sekolahnya. Jadi akan saya tanyakan kepada beliau masing-masing ya. Ini saya mau nelpon, namanya Mbak Lili ya. Saya mau telepon video call, jadi nanti biar dijelaskan. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ini saya juga udah pelan-pelan udah sehat ya. Ini cuman minta waktunya sebentar aja karena banyak nanti durasinya juga terbatas ya. Saya minta penjelasan. Mbak Lili asalnya dari mana? Saya asalnya dari Desa Sukowidi, Kecamatan Ngontoronadi, Magetan. Alhamdulillah. Ya, di Taiwan udah berapa lama, Mbak? Udah 5 tahun. 5 tahun. Tapi yang dulu nggak dihitung. Ya, sekarang ini aja 5 tahun ikut agensi saya ya. 5 tahun. Iya ya. Ya, oke. Terus Mbak Lili punya anak berapa? Anak saya 2. Anak 2. Yang pertama umur berapa sekarang? Ya, yang pertama umur mau 25. Ya. 24 lah. Ya. Oke. Terus ini kan yang mau saya tanyakan, Mbak Lili di sini kan Ya. Tujuan awal Mbak Lili ke Taiwan itu untuk apa? Saya mau tanya. Ya, tujuan saya untuk membantu ekonomi keluarga Lause. Terus lagi pula kan anak saya pengen menuntut ilmu. Sekolah tinggi ya, sampai kuliah. Iya. Sekarang udah terwujud? Alhamdulillah saya bekerja di sini, anak saya udah
udah selesai kuliahnya, dia udah mendapat gelar sarjana hukum. Ya, Alhamdulillah. ya sarjana hukum, alhamdulillah. Ya, Jadi ya. udah lulus sekolah. Ini sebagai seorang ibu bangga nggak? Gimana sih awal-awalnya itu rasa bangganya, rasa senengnya gimana, bisa diungkapkan? Ya, saya seorang ibu ya bangga rasa. Saya ingin anak saya menuntut ilmu setinggi-tingginya, walaupun saya bukan orang yang berada ya. Ya. Tapi saya akan selalu bekerja keras buat anak saya, buat kebahagiaan anak saya. Terus alhamdulillah saya cerdas di sini. Ya, sukses anak saya bisa lulus gitu. Oke. Terus di rumah itu sama siapa anaknya, Mbak? Sama suami, sama ibu saya. Sama suami, sama ibu. Nah itu selama dalam tidak ada pengawasan seorang Mbak Lili, itu anaknya memang rajin, memang pokoknya nurut kayak gitu, nggak nakal, nggak apa? Ya, alhamdulillah anak saya nggak nakal, terus nurut sama ayahnya, terus juga dia juga tahu agama. Ya, terus ini saya sebagai seorang lose penerjemah sampean ya, bangga sekali pokoknya. Dalam ada seorang ibu yang punya cita-cita ingin menyekolahkan anak sampai sukses, sekarang udah udah terwujud. Iya. Ini anaknya selain sekarang udah kerja, Mbak. Udah kerja belum? Sudah, dia udah kerja. Terus ini kegiatannya apa saja pekerjaannya? Kalau itu dia sekarang juga merintis itu loh, make up itu loh. Jadi make up para artis-artis yang itu ya, bukan internasional sih. Profesional aja, cuma kan yang di gedung-gedung, yang di itu kalau misalkan ada wisuda di itu kampus-kampus, terus ada itu anaknya yang orang besar gitu, di daerah Madiun, Ponorogo kan banyak, ya gitu begitu. Jadi kalau mau ada tampil, ada konser itu anaknya Mbak Lili ini make up mereka ya. Alhamdulillah ya. Lumayan buat masukan selain sampingan selain pekerjaan ya. Jadi senang sekali saya mendengarkannya. Terima kasih. Nah ini kok Mbak Lili masih bertahan di sini itu gimana ini? Ya karena kan masih ada satu lagi adiknya ya, walaupun masih kecil. Selama saya masih diberi kesempatan di sini, ya saya harus tetap berjuang lah, berjuang sampai nanti anak yang kedua bisa seperti kakaknya gitu aja. Oke, insya Allah ya Mbak ya. Jadi itu motivasinya buat anak-anak apa? Selain di sini itu Mbak Lili bisa kerjanya, maksudnya bisa libur atau mungkin bisa gimana, itu apa aja Mbak di sini? Kalau masalah libur sih memang aku nggak pernah libur langsung, cuma ya setahun sekali kalau Imlek sama hari raya. Oke. Aja, gitu. Jadi Mbak Lili sebenarnya orangnya juga sederhana ya, nggak neko-neko. Pokoknya intinya cuman kerja, mikirnya cuman kerja kayak gitu. Oke, terima kasih. Saya sukses gitu aja. Terima kasih penjelasannya. Nanti foto-fotonya akan saya tampilkan di video saya ya, Mbak Lili. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam, bye-bye. Ini ada foto-fotonya anaknya Mbak Lili ya, yang dia pas wisuda. Ini nanti saya akan sertakan di video saya. Kemudian ini dia contoh memake up artis ya, dia mau konser, ini udah bisa memake up papan atas juga. Nah ini mbak-mbak yang mau wisuda, ini anaknya Mbak Lili udah ada di tengah ini. Jadi mereka ini semua yang memake up dia. Jadi bangga sekali sebagai seorang ibu ya. Oke, itu saja yang penjelasan dari Ibu Lili ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya jelas nggak Mbak? Suaranya jelas nggak? Aduh. Ini saya kameranya kurang ya udah. Ini kameranya saya mantul terlalu terang. Jadi wajahnya Mbak Widya terlalu terang. Nggak apa-apa. Oke, kayak gini aja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini gini ya Mbak.
dalam kesempatan kali ini saya akan minta penjelasan kepada Mbak Widya karena saya dengar kan waktu itu minta cuti mau anaknya wisuda ya. Jadi dalam video saya ini saya meminta Mbak Widya menjelaskan untuk inspirasi teman-teman yang ada di luar negeri kalau misalnya meninggalkan seorang anak, apalagi anak perempuan, menyekolahkan anak itu bagaimana sih sampai bisa sukses seperti ini. Jadi saya mohon penjelasannya ya. Mbak Widya udah berapa lama di sini? Sudah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ya. 6 tahun. Mbak Widya aslinya dari mana? Saya dari Jember, cuman waktu berangkat sini dari Magetan sih. Itu suami dulu dari Magetan aslinya. Iya. Magetannya mana, Mbak? Majikan. Magetannya mana? Magetannya mana? Magetannya Sukowidi. Sukowidi. Untoronan. Ya, tetanggaan sama Mbak Lili ya. Iya. Ya, oke. Nah, ini selama waktu di Taiwan meninggalkan anak perempuan, ya toh, itu dititipkan ke siapa, Mbak, awal-awalnya? Awal dititipkan ke orang tua saya. Terus 1 tahun lah ya. Terus sama ayah diambil, terus pindah sekolah. Terus setelah sekolah dia indekos. Terus ini Mbak, yang saya mau tanyakan, ini anaknya Mbak Widya ini sekolahnya di jurusan apa sampai jenjang kuliah gimana itu? Kuliahnya di mana? Dulu sekolahnya di SMK Penerbangan. SMK Penerbangan. Jurusan apa Mbak? Kalau jurusannya di situ kan karena SMK, di situ bukan jurusan pramugari. Jurusannya waktu itu listrik, ambil listrik. Oh gitu. Terus dia ikut Dia Bagus. Ya. Dia Bagus Magetan. Di situ dia dapat istilahnya apa? Inspirasi kalau ikut Dia Bagus bisa ikut apa? Cita-citanya waktu itu kan ingin jadi pramugari. Iya. Gitu ya. Sekolahnya kurang mendukung karena sekolah SMK Lanut kan STM itu ya. Iya. Jadi dia ikut itu lomba apa? Dia Bagus itu akhirnya dia dapat juara 3 terus langsung nerusin ke sekolah pramugari. Oke, nah sekarang kan udah lulus ya, ini tinggal kerja aja ya Mbak ya anaknya. Nah ini sebagai seorang ibu tuh gimana rasanya selama ditinggal di Taiwan terus anaknya sudah cita-citanya sudah tercapai, sekarang udah lulus, itu gimana? Perasaannya seorang ibu tuh gimana? Coba dijelasin. Ya alhamdulillah ya sedih ya bangga gitu ya. Mas. Jadi nggak bisa mendampingi ya kalau ada masalah, ada gini waktu lulusan sekolah juga nggak bisa ikut. Iya nggak apa-apa. Terus selain apa ya Mbak? Selain biaya untuk anak-anaknya, Mbak Widya di sini apa yang dilakukan? Mungkin apa aja? Saya cuma kerja aja loh. Kerja. Ada beribadah? Bisa beribadah? Alhamdulillah majikan sini ngasih saya ibadah. Tapi baru-baru ini aja loh. Dulu waktu 3 tahun yang lalu kan majikan pindah-pindah. Iya. Nggak boleh ibadah sama sekali. Oke, jadi ini inspirasi yang paling bagus ya Mbak ya. Jadi Mbak Widya ini dari orang yang sederhana ya toh, dari apa kantor saya ya, jadi agensi saya orangnya sederhana, nggak neko-neko, nggak pernah libur ya toh, pokoknya kerjanya cuman menjaga pasien ya. Nah ini bisa menyekolahkan anaknya sampai tinggi, nanti akan jadi pramugari. Saya bangga kok lihat itu, bangga sekali. Sebagai seorang lause kamu, sebagai seorang penerjemah kamu, kita kenal udah lama ya kan. Jadi ini bagus sekali inspirasinya buat teman-teman semua. Tetap pokoknya sebagai seorang ibu mendoakan yang terbaik buat anaknya ya kan. Ya baguslah. Terus Mbak Widya kok masih di sini? Maksudnya ini masih mau bertahan berapa lama lagi? Enggak, ini cuma ngabisin kontrak lah. Ngabisin kontrak, oke. Nanti kalau udah finish mau pulang ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Terus ini ada foto-fotonya, ada videonya anaknya Mbak Widya, nanti saya sertakan di video di YouTube saya ya. Pokoknya mudah-mudahan Mbak Widya selalu diberi kelancaran dalam bekerja ya. Anaknya udah sukses, pokoknya bisa mewujudkan cita-citanya sebagai seorang ibu, sebagai seorang PMI, masih mampu juga menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Pokoknya saya bangga, pokoknya is the best ya. Terima kasih Lause. Dukungannya Lause juga waktu itu udah ngajarin aku bahasa Mandarin. Iya, waktu di PT. Iya, waktu di PT ya. Oke, nggak apa-apa. Itu sudah kewajiban saya sebagai seorang trainer ya, sebagai seorang guru bahasa. Jadi itu kewajiban saya ya. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran, itu saja ya. Ya, terima kasih Mbak Widya ya penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke, itu tadi penjelasan dari anaknya Mbak Widya. Ini juga ada fotonya waktu di wisuda ya teman-teman. Ini jadi seperti ini, kayak di dalam pesawat, kayak aduh gambarnya nih, kayak di dalam pesawat, nanti akan saya sertakan ya. Ini juga ada yang videonya, nanti saya sertakan juga ya. Teman-temanku yang berbahagia, dengan berdirinya saya di sini, saya berharap jika kalian berada di posisi yang sama, maka terus perjuangkan masa depanmu dengan sehebat-hebatnya. Dan mari kita buktikan bersama bahwa broken home tidak akan berhenti di titik yang mengikat dan membiarkan masa depannya terjerat. Oke. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Lause, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Dengar Lause? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kebetulan hari ini saya lagi mau kasih inspirasi buat teman-teman semua ya. Ini kebetulan saya dengar katanya anaknya kamu udah sukses, udah sekolah selama kamu tinggal, udah sekolah sampai lulus kuliah, sampai sukses. Nah, ini saya mau minta penjelasan dari kamu ya. Kamu Mbak Umi ya? Ya. Umi di Taiwan berapa lama Mbak Umi? Sudah 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan udah meninggalkan keluarga ya, sama anak-anaknya ya. Selama di sini 3 tahun lebih, itu gimana sebelum ke Taiwan? Kamu tujuan awal kamu ke Taiwan ngapain? Kenapa? Mau apa? Mau kerja, mau nyari utang. Terus? Usahanya bangkrut, macet di orang. Terus di tengah aduh, bentar. Terus lanjut. Jadi pertama untuk lunas utang ya, kerjanya macet di orang itu usahanya. Terus menghindari suami juga. Terus, kamu ada masalah dengan suami ya? Iya, dari sebelum ke Taiwan sudah ada masalah Lause. Berarti sekarang udah broken home ya, jadi udah itu ya, udah nggak akur lagi, udah cerai apa gimana? Iya kan sebelum ke Taiwan juga udah ngajak cerai, cuman nggak lanjut, nggak ada biayanya. Oh, jadi nggak ada biaya, maksudnya untuk kehidupan anak-anak kamu sekolah itu biayanya dari kamu semua ya? Iya, alhamdulillah selama saya di Taiwan, dia kan nggak kerja. Dia di sana di rumahnya sana di Bandung. Terus yaitu yang saya itu yang biaya sekolah anak, biaya bapak saya, biaya kebutuhan rumah segala macem lah. Itu semuanya kamu ya? Iya. Ya, terus ini anak kamu sekolah sekarang cita-citanya udah terwujud, udah terkabulkan. Kamu sebagai seorang ibu waktu di Taiwan menghidupi anak-anak kamu sampai menyekolahkan itu, jadi gimana? Itu biayanya semua kamu tanggung ya untuk biaya anak-anak sekolah?
Iya, saya itu dibagi-bagi. Ya namanya untuk yang pertama yang kuliah itu untuk biaya kos-kosan 1 tahun di Jakarta kan di STAN. Jadi sekolahnya apa, Mbak Umi? Anaknya sekolah di mana? Kuliah di mana? Oh, di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu lolos. Oh ya, di Jakarta. Iya, itu masuknya dia itu jalur prestasi. Cuman untuk biaya hidup, biaya kos-kosan itu kan dari saya. Iya. Nah, kos-kosan itu harus full 1 tahun, harus kontan 10 juta gitu. Waktu itu saya awal-awal ke Taiwan itu awal-awal 1 tahun ke Taiwan kalau nggak salah ya itu saya nggak pernah libur, nggak pernah jajan, nggak pernah apa. Ya jadi itu, semua biaya itu untuk kebutuhan anak kamu sekolah sampai tercukupi ya. Iya, alhamdulillah. Hebat loh kamu, jempol. Pokoknya seorang PMI ya, kerja kamu seorang PMI nggak bisa diremehkan. Jadi cita-cita kamu, harapan kamu memang tinggi, memang besar untuk membesarkan anak-anak. Di itu kamu kerja sendiri ya, kamu banting tulang sendiri di Taiwan. Pokoknya saya salut sebagai lause kamu, sebagai penerjemah kamu. Saya salut sekali, anaknya bisa lulus sampai sekolah tinggi ya. Jadi seorang PMI nggak bisa diremehkan ya. Seorang ibu yang sederhana, nggak pernah libur, nggak pernah kemana-mana, kehidupannya sederhana. Ternyata Allah sudah kasih rezeki, kasih jawaban, kasih doa, menjawab doa-doa kamu sama keluarga kamu ya. Ini ada teman-teman, nanti ada fotonya untuk anaknya Mbak Umi ini. Jadi mereka sampai lulus kuliah ya, sampai udah wisuda, itu ibunya tetap belum bisa mendampingi anak-anaknya ya. Tapi kamu gimana, masih bisa sabar, masih tetap mencari nafkah ya? Iya, alhamdulillah. Setelah dia kan ambil kan 1 tahun kuliahnya itu, terus Iya. dia penempatan itu di Surabaya. Ya itu alhamdulillah ya bisa beli motor. Yang anak laki-laki itu minta satria aku ya alhamdulillah. Pokoknya kebutuhan anak-anak udah tercukupi kayak gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak bisa benahi rumah. Alhamdulillah. Bisa beli. Ya, itu atas kesabaran kamu, ketelatenan kamu, ya, keuletan kamu, pokoknya luar biasa. Terima kasih ya penjelasannya, mudah-mudahan nanti anaknya sukses, kamu juga sukses nanti ya. Terharu nggak? Saya aja terharu loh. Gimana? Sebagai seorang ibu gimana? Senang? Terharu? Waduh ya Allah, saya kalau malam pokoknya meskipun nggak boleh sholat, saya sholatnya sambil berbaring. Pokoknya saya harus sholat sambil berbaring, nggak apa-apa. Saya terima kasih ke Tuhan, ke Allah. Sujud syukur saya, nggak apa-apa saya sholat sambil berbaring. Bagaimana caranya saya bersyukur sama Allah udah dikasih kayak gini. Nggak apa-apa, rumah tangga hancur, nggak apa-apa. Yang penting anak saya jalannya lurus, baik, itu aja. Ya Allah, saya salut kalau dengar kayak gini ya. Pokoknya saya benar-benar salut. Ya, jadi nggak bisa diremehkan seorang ibu, seorang PMI, nggak bisa diremehkan. Pokoknya cita-citanya luar biasa. Ya, Lause, terima kasih juga ketua-ketuanya Lause, nasihatnya. Ya, sama-sama. Itu sudah kewajiban saya, tanggung jawab saya. Yang penting kamu kerja baik. Semoga sukses nanti pulang membawa keberkahan, kesuksesan ya. Amin. Oke? Ya Allah, ya. Ya, itu aja ya. Teleponnya ya. Lain kali disambung lagi. Terima kasih. Sukses selalu. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi dari Mbak Umi ya. Nanti ada lagi, saya mau nelpon. Halo. Halo, Cici. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Maaf, tadi sibuk. Ya. Siang juga, Ceng. Nggak apa-apa, tadi lagi sibuk masak ya? Apa di rumah sakit? Bukan, nenek cuci darah agak ada kendala tadi. Darahnya nggak bisa jalan, jadi selangnya bermasalah. Oh gitu. Mm-mm. Oh ya, terus ini Mbak ya, saya minta maaf sebelumnya. Saya mau berbincang-bincang, mau tanya-tanya ke sampean. Ini saya dengar kan, saya dengar kan sampean punya anak, udah ditinggal, udah lama, udah sekolah di
di Indonesia, kemudian sekarang udah sukses, udah kuliah sampai lulus. Itu ceritanya gimana Mbak? Boleh saya tanya-tanya ya, Mbak Mila aslinya dari mana? Asli saya dari Solo. Solo. Suami orang Ponorogo. Ponorogo mana? Ponorogo, Koripan, Bungkal. Bungkal. Koripan. Oke. Di Taiwan udah berapa lama Mbak? Tahun ini 7 tahun. Wah, tahun ini 7 tahun. Jadi Mbak Mila udah ninggalin keluarga itu sama anak-anak itu udah sekitar 7 tahun ya? Iya. Nah, selama ditinggal 7 tahun ini anaknya ikut siapa Mbak? Ikut suami di rumah. Ikut suami di rumah. Nah, ini saya dengar yang nomor berapa yang udah sekolah sampai lulus sampai wisuda ini, yang nomor berapa? Yang nomor 1. Yang nomor 1. Udah wisuda, ya. Jurusan apa Mbak? Sekolahnya di mana? Jurusan perawat di Unmuh Ponorogo. Unmuh Ponorogo, jurusan perawat. Nah, sekarang udah lulus. Betul. Ini selama Mbak Mila di Taiwan, ekonominya itu gimana Mbak Mila? Itu setiap bulan gajinya itu selalu dikirim buat anak-anak dan keluarga, atau mungkin dibantu juga sama suami? Ya, kalau suami mah di rumah kan tahu sendiri Mbak, di Indonesia kan pekerjaan serabutan penghasilan nggak tetap, kadang ada kadang juga enggak. Jadi sepenuhnya dari saya. Oh, kayak gitu. Full. Ya, jadi untuk biaya kehidupan sehari-hari sama biaya sekolah ya Mbak ya? Semuanya. Alhamdulillah. Saya mencakup semuanya. Ya, ini dari kesabarannya Mbak Mila, nggak bisa merawat anak-anak, ini semua dipercayakan ke suami sama anak itu bisa dipercaya ya Mbak ya? Kebetulan anak-anaknya Mbak Mila juga nurut ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Karena kan dalam sebuah keluarga yang paling penting poinnya adalah kepercayaan. Iya. Kalau kita saling percaya dalam hal apapun, insya Allah semuanya dilancarkan. Ya memang sih nggak semulus seperti apa yang kita harapkan. Betul. Ada juga kendalanya. Cuman kan kembali lagi kita tekadnya bagaimana, cari jalan solusinya bagaimana, itu poin penting buat saya. Iya. Terus awalnya sebelum ke Taiwan itu tujuan niatnya ke Taiwan tuh mau apa Mbak? Awal-awalnya? Kok bisa sampai terwujud seperti ini? Iya. Boleh dijelasin Mbak? Halo, sebentar, Mbak Mila, dijelasin singkat aja karena durasinya nggak bisa panjang juga. Dijelasin singkat aja. Oke, kalau diceritain panjang ceritanya. Cuman kan kembali lagi, itu semua jalan Tuhan. Iya. Awalnya nggak ada keinginan untuk keluar negeri, cuman ada suatu masalah, akhirnya nekat. Nah, setelah saya nekat, terbukalah jalan. Ya. Terbukalah jalan, anak saya lulus SMA, dalam hati saya kalau dia nggak kuliah mau ngapain? Tahu sendiri di Indonesia pekerjaan ya begitu, kalau lulus SMA sama saja dengan lulusan SD. Dalam hati saya dulu pernah pengen sekolah tinggi tapi nggak bisa karena orang tua nggak mampu, mau nggak mau ya nggak sekolah. Dendam saya luapkan buat anak saya. Anak saya harus menjadi orang, apapun jalannya, bagaimanapun jalannya, saya harus bertekad membuat dia menjadi orang yang berguna lah. Buat negara, buat orang-orang di sekitar. Itu yang paling penting. Jadi seperti itu ya Mbak. Jadi singkat cerita intinya sekarang begini, setelah saya ambil poinnya, apapun profesinya Mbak Mila, apapun pekerjaan Mbak Mila itu suci, itu halal ya. Jadi jangan sampai anaknya Mbak nanti juga seperti Mbak, kayak gitulah intinya. Pokoknya harus lebih bahagia, lebih baik dari orang tuanya, seperti itulah ya. Itu alhamdulillah sekali, bersyukur sekali sekarang udah diwisuda, udah lulus, tinggal kerja ya Mbak ya. Nah ini masih 1 tahun lagi ngambil kayak apa ya Mbak? Kan dia lulus kuliah perawat, ngambil lagi S1 keperawatan, kayak apa nih yo? Angkatnya apa sih kayak begitu? Ya, jadi nanti ada mungkin ada titelnya apa kayak gitu ya. Betul titel pengaran itu loh, escape keperawatan. Oke, bagus lah, nggak apa-apa selama mamanya masih bisa, masih diberi kelancaran kesehatan, masih diberi kesempatan di Taiwan, nggak apa-apa demi anak-anaknya ya. Terus Mbak Mila juga masih bisa. Menurut saya begini,
kalau kita memang orang nggak punya sih, daripada kita memberikan harta yang banyak, lebih baik memberikan pendidikan. Karena karena ilmu itu nggak ada habisnya. Ya, kalau betul. harta ada habisnya, kalau ilmu kita mati sampai kapanpun tetap masih jalan. Iya, betul, benar sekali Mbak. Dah, oke lah, sebagai seorang ibu, seorang mama yang sekarang masih di Taiwan menjadi seorang PMI, perasaannya gimana setelah anaknya lulus sekolah ini? Perasaannya gimana? Boleh diceritakan juga, simple aja, poinnya aja. Iya, kadang kayak nggak percaya ya, saya bisa ngolahin anak sampai lulus. Yang paling saya dambakan dari dulu itu apa? Bayangin anak pakai toga. Andai bisa nggak ya, saya punya anak bisa pakai baju sarjana yang hitam begitu, dalam hati dulu. Tapi yang penting ada tekad, ada niat, ada kemauan. Pasti Tuhan ngasih jalan. Iya, pasti Mbak ya. Alhamdulillah, anak saya bisa. Alhamdulillah. Setidaknya banggalah sedikit gitu. Saya terharu loh Mbak, sampai saya berkaca-kaca juga, ya Allah, senengnya. Saya belum apa aja, cuman mendengarkan ya ceritanya Mbak Mila aja saya sampai nangis, berkaca-kaca, senang sekali pokoknya. Ini kesempatan yang baik. Ini cita-cita yang mulia dari seorang mama, dari seorang ibu, seorang PMI ya. Saya bangga sekali. Terima kasih Mbak Mila penjelasannya ya. Nanti saya akan sertakan fotonya anaknya Mbak Mila juga. Ini buat inspirasi ya, buat inspirasi teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat ya. Poin penting dalam bekerja itu kesini, tujuan utama kita kesini apa? Itu aja. Kembali lagi. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Cece. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke, teman-teman semuanya, jadi itu tadi sederetan cerita-cerita dari seorang ibu, seorang mama, seorang PMI saya yang kebetulan masih mengais rezeki di negara Taiwan, yang menyekolahkan anak-anaknya, membiayai dari jerih payahnya selama ada di Taiwan. Dan poin yang saya ambil di sini ya, ini bukan berarti saya pamer, dan Mbak ini juga bukan berarti pamer, tapi memang benar-benar saya untuk membuat inspirasi kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih bisa nyekolahin anak-anak dengan tidak ada kasih sayang seorang mama, seorang ibu, jauh ya, hanya lewat telepon aja, tapi masih mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang sangat tinggi dan bermanfaat juga bagi negara ya. Dan ini juga saya ada poin penting buat teman-teman semuanya. Jika kalian kerja ke luar negeri, ingat tujuan utamanya kalian mau apa, dan menjadilah diri kita sendiri. Jadi maksudnya kalau menjadi diri kita sendiri itu, orang lain mungkin mbak-mbak semua yang saya telepon tadi, yang cerita tadi tidak pernah libur sama sekali. Pokoknya niatnya kerjanya cuman kerja dan kerja, itu aja. Alhamdulillah mereka semuanya fine, mereka semua juga happy, seneng, dia ada komunikasi dengan keluarga, saling percaya, itu yang paling utama. Dan ada poin lagi ya, jika memang Mbak ini bisa mengerjakan, bisa melakukan seperti yang mereka semua, tapi belum tentu orang lain juga bisa. Makanya kita harus menjadi diri kita sendiri itu. Kalau memang teman-teman mungkin yang libur ya biarkan libur, yang nggak bisa libur, yang nggak mau libur ya biarkan, semua akan menjadi diri kita sendiri, itu saja. Oke teman-teman semuanya, semoga cerita ini membuat inspirasi buat teman-teman semuanya, tetap semangat dalam bekerja, jalan menjalankan tugasnya masing-masing. Semoga semuanya rezekinya lancar, nanti berkah, barokah. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum, bye-bye.